Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 19, Menjelaskan Kebenaran. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan diri kepada Tante Sonia. Aku adalah Wisnu, anak dari seorang pria bernama Hendra Gunawan yang merupakan kakak kandung tante yang sudah diusir dari rumah ini 20 tahun yang lalu. Dan kabar buruknya, ayahku sudah meninggal, lanjut Wisnu. Apa? Buk Sonia nampak syok. Kakak sudah meninggal, ucap Buk Sonia lagi. Matanya mulai mengeluarkan kristal beningnya, seraya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi, kamu adalah sepupuku? Tanya Clara memastikan. Iya Clara, aku adalah kakakmu sekarang, jawabnya singkat. Clara nampak cemberut, sebenarnya aku menyukai Wisnu. Tapi, bagaimana bisa dia menjadi kakakku? Batin Clara kesal. Wisnu diam sejenak. Suasana menjadi hening. Kedatangan aku ke sini merupakan perintah kakek, ucap Wisnu kemudian. Buk Sonia nampak mengangkat wajahnya, menatap Wisnu dengan mata yang berkaca-kaca. Di mana dia? Kami mencarinya selama ini. Sudah 2 minggu ayah menghilang dan tidakkah ada kabar, jelas Buk Sonia penuh harap. Kakek baik-baik saja sekarang. Untuk lokasi di mana dia berada sekarang, aku belum bisa memberitahu Tante dan Clara, jelas Wisnu. Kenapa? Tanya Buk Sonia dan Clara serempak. Wisnu menatap kedua wanita itu dengan penuh selidik. Nampak kekhawatiran begitu jelas terlihat di wajah mereka. Maaf Tante, ini sudah perintah kakek. Wisnu tidak bisa menjelaskan di mana dia berada. Wisnu hanya akan menyerahkan ini kepada Tante untuk Om Bram, ucap Wisnu. Buk Sonia mengambil kertas itu, sebuah amplop dengan logo resmi dari Anatarna Group. Surat pemecatan, ucap Buk Sonia setelah membaca isi depan dari amplop itu. Kenapa dipecat? Tanya Buk Sonia kemudian. Iya Tante, Om Bram dipecat karena sudah bermain curang dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Perusahaan Anatarna Group mengalami kerugian hingga 100 miliar karena ulah Om Bram, jelas Wisnu. Tidak hanya itu saja, Om Bram adalah penyebab hilangnya kakek. Dia adalah dalang dari kekacauan yang terjadi karena ingin menguasai seluruh harta kakek. Awalnya aku ingin mengusir Om Bram dari rumah ini, karena ini juga merupakan aset yang dimiliki Anatarna Group. Namun melihat Clara ada di sini, jadi aku membatalkan itu. Kami hanya akan membawa Om Bram ke kantor polisi, lanjut Wisnu lagi. Apa? Jadi selama ini Bram ingin menguasai harta papa? Itu tidak mungkin Wisnu, elak Buk Sonia tidak percaya. Kami mempunyai bukti yang kuat Tante. Jadi kami tidak akan sembarangan dalam melakukan sesuatu, ujar Wisnu. Rian tunjukkan beberapa bukti itu, lanjut Wisnu memerintahkan sekretarisnya. Tanpa menunggu lagi, Rian langsung menunjukkan beberapa bukti bahwa memang Bram adalah dalang dari semua kekacauan yang ada. Buk Sonia menangis, dengan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sementara itu, Clara memeluk ibunya seraya menenangkan sang ibu. Kalau begitu kami pergi dulu Tante. Jika Om Bram sudah kembali, segera hubungi kami. Dan ini kartu namaku. Wisnu menyodorkan sebuah kertas kecil yang berisikan sebuah nama serta nomor handphone di sana. Wisnu pun berlalu pergi setelah menjelaskan semuanya kepada Tante dan juga Clara. Di sebuah rumah mewah, dengan berhiaskan taman bunga yang indah, serta pepohonan yang rindang menambah kesegaran alam semakin sempurna. Bagaimana perkembangan perusahaan kita Wisnu? Tanya kakek yang duduk tepat di samping Wisnu. Next episode 20.
Episode 20. Disita oleh bank. Bagaimana perkembangan perusahaan kita, Wisnu? Tanya kakek yang duduk tepat di samping Wisnu. Sudah jauh lebih baik, Kek. Wisnu juga sudah menuntaskan proyek perusahaan yang sempat tertunda beberapa bulan yang lalu. Tidak hanya itu juga, Om Bram juga sudah kami bekukan. Namun keberadaannya sekarang masih belum diketahui, jelas Wisnu. Baiklah, tidak apa-apa, selagi ada kamu, kakek merasa lebih tenang walaupun Bram masih berkeliaran di luaran sana, balas kakek tersenyum senang. Kek, sudah jam 5 sore. Wisnu harus pulang dulu, ucap Wisnu kemudian seraya melihat jam yang ada di tangannya. Kenapa cepat sekali? Kakek ingin kamu kesini itu menginap. Jadi kita bisa mengobrol lebih banyak lagi, tawar kakek. Maaf Kek, Wisnu harus kembali. Nanti Wisnu akan sering-sering kok kesini. Kakek jaga kesehatan ya, balas Wisnu. Kakek menghela nafas panjang, baiklah, hati-hati di jalan nak. Nanti ajak istrimu juga kesini. Kakek ingin kenalan dengannya, jawabnya pasrah. Baik Kek, nanti aku kabari lagi, jawab Wisnu dan berlalu pergi dari sana. Mobil Wisnu melaju, meninggalkan halaman rumah kakeknya. Sesampainya di rumahnya, Wisnu menatap dengan heran orang-orang yang ada di rumah itu. Semuanya menangis terisak di sana. Hal itu membuat Wisnu semakin mempercepat langkahnya. Ada apa? Tanya Wisnu cepat. Perusahaan bangkrut, dan semuanya disita sama pihak bank, jawab Yunma. Seketika Yunma menoleh kepada Wisnu, dia baru sadar bahwa yang bertanya adalah Wisnu. Yunma berdiri, dengan sedikit mengusap air matanya. Senyumnya melebar kala mendapati sosok Wisnu di sana. Wisnu, bukankah kamu sudah menjadi kaya? Bantulah kami, bayarkan hutang-hutang kami, ucap Yunma penuh harap. Semua ini pasti kerjaan Rian. Menak benar-benar anak itu. Pekerjaannya sungguh tidak diragukan lagi, batin Wisnu. Wisnu seketika memasang wajah sedihnya. Maaf Kak, aku sudah dipecat dari sana, ucap Wisnu. Apa? Ucap Yunma kaget. Matanya melebar sempurna, serta tangisnya pun kembali pecah. Maksud kamu dipecat jadi OB itu? Sungguh tidak berguna, timpal mertuanya. Wisnu tidak menjawab, hanya suara tangis semua orang yang terdengar. Mas, sekarang kita bagaimana? Tanya Genisa kepada suaminya. Wisnu menatap Genisa dalam, bagaimana kalau kita pergi ke rumah peninggalan ayah dan ibuku, ucap Wisnu. Semua mata menatap Wisnu. Kamu mau kita tidur di gubuk kecil kamu itu? Sergah Buk Rosa tidak terima. Jika Mami mau tidur di jalanan silahkan saja. Aku akan membawa Genisa ke sana, jawab Wisnu mantap. Sudahlah Mi, kita ikut Mas Wisnu saja. Daripada kita tidur di jalanan. Emangnya Mami mau tidur di jalanan sana, bujuk Genisa. Buk Rosa nampak diam sejenak. Semacam sedang berpikir, jika teman-temanku melihatku tidur di jalan, bisa malu aku, batinnya. Sudah ayo kita berangkat, ajak Wisnu. Satu persatu dari mereka berdiri. Dengan perasaan terpaksa, mereka mengikuti kepergian Wisnu menuju rumah peninggalan kedua orang tuanya. Masuklah, tawar Wisnu. Mereka nampak diam sejenak, menatap sebuah mobil butut yang terlihat sudah tidak layak pakai, namun masih bisa berjalan. Kita naik ini, tanya Anis, menatap jijik mobil yang ada di depannya ini. Jika ingin jalan kaki silahkan saja, jawab Wisnu tegas. Ah tidak, aku akan naik, jawab Anis cepat. Dengan menjinjing kopernya, Anis menaiki mobil itu dengan perasaan terpaksa. Semuanya pun masuk ke dalam mobil itu. Sangat sempit dan pengap, bahkan rasanya tidak bisa bernafas karena saking sempitnya. Wisnu tersenyum manis, melihat keluarga Buana yang tidak berdaya ini. Next episode 21. Episode 21. Pindah rumah. Semuanya pun masuk ke dalam mobil itu. Sangat sempit dan pengap, bahkan rasanya tidak bisa bernafas karena saking sempitnya. Wisnu tersenyum manis,
melihat keluarga Buana yang tidak berdaya ini. "Joni, geser dong. Mami sudah duduknya ini," ucap Bu Rosa ketus. Joni hanya menurut dengan sedikit bergeser, memberikan jarak kepada maminya untuk duduk. Tidak beberapa lama, mobil yang mereka tumpangi pun berhenti di depan sebuah rumah tua yang penuh dengan debu. Mereka semua berdiri memanjang ke samping, menatap rumah yang saat ini ada di depan mereka. Seketika tangis Bu Rosa pecah di sana. "Kenapa nasib kita jadi seperti ini? Seharusnya kita tidak ke sini, ayo kita kembali. Papi, ayo kita pergi ke rumah saudaramu saja," ajak Bu Rosa kepadanya suaminya. "Mi, aku sudah menghubunginya, tapi dia tidak ingin kita ke rumahnya," jawab suaminya dengan wajah bingungnya. "Jika kalian ingin di sini terus silahkan. Aku dan Genisa akan masuk," ucap Wisnu. Ia menarik tangan istrinya menuju rumahnya. "Maafkan aku sayang. Sementara ini, kita harus seperti ini dulu sebelum nanti Mas akan membawamu ke istana kita," batin Wisnu seraya menatap Genisa dengan penuh cinta. Genisa yang tersenyum, nampak tidak terbebani walaupun dirinya harus tinggal di gubuk tua itu, membuat Wisnu semakin mencintai Genisa. Apa itu cinta? Cinta adalah di saat kita berjalan bersama, saling menggenggam erat satu sama lain, saling mendukung, dan saling melengkapi. Cinta adalah di saat dirimu memberi tanpa harus meminta balasan. Di saat kau tersenyum di saat melihat orang yang dicintai bahagia. Cinta tidak pernah egois. Dia akan membawa kita berjalan searah tanpa harus ada yang berada di depan atau berada di belakang, melainkan berjalan di samping secara beriringan. "Mas," seru Genisa dengan menggoyangkan tangannya ke kiri dan ke kanan beberapa kali sekedar untuk menyadarkan suaminya. Seketika Wisnu terbuyar dari lamunannya. Ia sedikit terkekeh kecil. "Maaf sayang," jawabnya kemudian. "Apa ada masalah?" tanya Genisa memastikan. "Tidak, ayo kita masuk," jawab Wisnu cepat. Wisnu mengeluarkan kunci rumah yang ada di dalam tas kecilnya dan membuka pintu itu. Tikus-tikus berlarian ke sana kemari ketika Wisnu membuka pintu. Debu bertebaran di mana-mana. Sudah 1 tahun Wisnu meninggalkan rumah ini, dan tidak pernah ia jenguk sama sekali, jadi wajar jika debu di rumah itu terlalu banyak. "Sebentar ya sayang, aku akan membersihkannya dahulu," ucap Genisa. Seketika langkah Genisa terhenti, di saat sebuah tangan memegang tangannya dengan erat. Tangannya ditarik oleh Wisnu. "Duduklah, aku yang akan membersihkannya," ucap Wisnu. Wisnu membawa istrinya duduk di sebuah bangku di depan rumah. Namun sebelum itu ia sudah lebih dulu membersihkannya. Genisa tersenyum, lalu Wisnu berlalu dan mulai membersihkan rumahnya. Sementara itu, Mami Rosa beserta anak dan juga suaminya juga ikut duduk tanpa ingin membantu membersihkan. 30 menit kemudian, "Sayang sudah selesai. Ayo masuk," ajak Wisnu lembut. Genisa masuk dengan menggandeng tangan suaminya. Di dalam kamar, "Beristirahatlah. Mas sudah mengganti spraynya," ucap Wisnu. "Kamu mau kemana Mas?" tanya Genisa cepat. "Mas masih ingin membersihkan halaman rumah kita." "Kamu beristirahatlah dan jangan keluar," ujarnya tegas. Wisnu pun berlalu setelah itu. "Wisnu, kami tidur di mana?" "Mana kamarnya cuma 3 lagi," celetus Bu Rosa. "Pilih-pilih saja Mi, dan akan ada yang tidur di ruang tamu," jawab Wisnu. "Kamarnya belum dibersihkan. Aku bisa alergi terkena debu," ucap Yunma. "Jika kamu ingin tidur di tanah silahkan. Dan jika kamu ingin tidur di kamar ini silahkan bersihkan sendiri. Aku bukan lagi pembantu kalian, sekarang kalian yang menumpang di rumahku jadi harus tahu diri," jawab Wisnu cepat. Next episode 22. Episode 22, Kelaparan. "Jika kamu ingin tidur di tanah silahkan. Dan jika kamu ingin tidur di kamar ini silahkan bersihkan sendiri. Aku bukan lagi pembantu kalian, sekarang kalian yang menumpang di rumahku jadi harus tahu diri," jawab Wisnu cepat. Seketika mereka melongo,
menatap Wisnu dengan wajah tidak suka. Wisnu pun berlalu pergi, meninggalkan mereka semua yang masih berada di ruang tamu itu. Bisa-bisanya dia suruh kita membersihkan ini. Mana ini jorok lagi, ucap Anis tidak terima seraya menutup hidungnya dengan satu tangan yang ia jepit dengan dua jarinya. Asteris. Sementara itu di tempat lain, Rian sudah menunggu di ujung jalan dengan mobil mewah yang ia bawa. Ternyata sebelum kepergiannya tadi, ia sudah lebih dulu menghubungi Rian. Hari sudah hampir malam. Setelah membersihkan kamar masing-masing, keluarga kecil yang disebut sebagai keluarga Buana itu duduk di ruang tamu dengan mendengus kesal. Kemana sih tuh anak? Lama banget perginya. Mana perut udah lapar lagi. Uang juga gak ada, pasar juga jauh dari sini, gerutu Bu Rosa kesal. Kriuk, kriuk. Suara perut masing-masing dari mereka berbunyi secara bergantian. Sepertinya mereka memang sedang kelaparan saat ini. Genisa, suamimu kemana sih? Gak bilang tadi mau pergi kemana? Mami lapar, ucap Bu Rosa beruntun. Genisa yang terbiasa tidak makan malam, jadi wajar jika saat ini dia tidak merasakan lapar. Beruntung sebelum pihak bank tadi datang, Genisa sudah lebih dulu makan. Genisa hanya menggeleng tidak tahu mendengar pertanyaan ibunya itu. Kamu gak dikasih uang sama tuh anak? Tanya ibunya lagi. Mami lupa, dia kan cuma seorang OB. Mana mungkin bisa memberikanmu uang yang cukup, sindir ibunya lagi. Genisa hanya menggeleng pelan, menatap ibunya dengan perasaan kesal. Namun Genisa selalu mengalah dan tidak ingin mendengarkan apapun dari mulut ibunya. Assalamualaikum, seru seseorang dari luar sana. Itu pasti Wisnu, ucap Bu Rosa. Lalu berlenggang keluar meninggalkan Genisa. Waalaikumsalam, jawab Bu Rosa. Senyum Bu Rosa seketika memudar. Nampak Wisnu masuk dengan tangan kosong. Ada apa? Tanya Wisnu bingung. Kamu gak beli makanan? Kami semua di sini kelaparan, ucap Bu Rosa kesal. Amarahnya seakan meluap-luap. Bukankah Mami bilang aku ini adalah seorang pecundang yang tidak akan Mami harapkan? Kenapa membeli makanan saja mengharapkan aku, sindir Wisnu. Bu Rosa terdiam. Memang benar yang Wisnu katakan. Bu Rosa selalu menghina Wisnu dengan sebutan pecundang yang tidak berguna. Wisnu berlenggang masuk. Wisnu. Seketika Wisnu menghentikan langkahnya kala Bu Rosa memanggilnya lagi. Bisakah kau pinjamkan Mami uang? Kami sungguh tidak punya uang untuk membeli makanan, ucap Bu Rosa dengan wajah memelas. Wisnu tersenyum miring, lalu berbalik menghadap mertuanya. Apa Mami meminta pertolonganku? Apa aku hanya salah dengar saja, ucap Wisnu. Mami sungguh meminta tolong, jawab Bu Rosa pasrah. Demi makanan, terpaksa ia harus bersikap manis dan memelas kepada menantunya itu. Mami tahu bagaimana rasanya dipermalukan di saat kita ingin meminta bantuan. Mami dengan bangga mengagungkan kebesaran dan kekuasaan Mami. Namun tidak bisa menghargai seseorang dan seringkali mencaci dan menghina orang lain. Inilah rasanya meminta bantuan. Sindir Wisnu lagi. Bu Rosa hanya terdiam. Mengingat dirinya yang sering melakukan hal yang disebutkan oleh Wisnu. Rasanya wajar jika Wisnu semarah ini. Johan, bawa makanannya masuk, teriak Wisnu lagi. Seseorang masuk dengan membawa banyak makanan. Tentunya tidak hanya untuk satu orang, melainkan untuk semua orang. Wisnu pun berlalu dari sana, dan masuk ke dalam menghampiri istrinya Genisa yang masih di dapur. Sementara itu, Bu Rosa masih terdiam dan mematung di sana, mencerna akan apa yang Wisnu katakan barusan kepadanya. Bersambung.